Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahman dan saya dari kelas TB 4A. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pramuka. Ya, tentu saja kalian itu pasti sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata itu, bukan? Ya. Tetapi apakah kalian tahu siapa pendiri pramuka di dunia dan bagaimanakah sejarahnya? Apakah kalian penasaran? Nah, baiklah. Saya di video kali ini saya akan membahasnya. Tapi saya rasa kurang abdul kalau kita membahas pramuka tetapi tidak memakai baju pramuka, bukan? So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Membahas tentang pramuka, apakah kalian tahu apa itu pramuka? Pramuka berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Praja Muda Karana. Praja itu artinya rakyat atau manusia, muda ya masih muda, dan karana itu artinya berkarya. Istilah pramuka juga berasal dari bahasa Jawa, yaitu poromuko, yang artinya sebutan bagi pasukan yang berada pada posisi atau garis terdepan dalam suatu pertempuran. Nah, apakah kalian tahu siapa bapak pendiri pramuka di dunia? Sir Robert Stephenson Smith Baden-Powell, atau biasa disebut atau dipanggil dengan Baden-Powell. Dia adalah bapak pramuka dunia yang lahir di kota London, Inggris pada tanggal 22 Februari pada tahun 1857. Dan pada awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisan ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini pun cepat tersebar di Inggris dan negara lainnya. Kemudian berdirilah organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk anak laki-laki dengan nama Boys Scout. Nah, dan pada tahun 1912 dengan bantuan adik perempuan dari Baden-Powell, Agnes, mendirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girls Guides. Pada tahun 1916, berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama Anak Serigala. Dengan buku The Jungle Book karya Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Nah, pada tahun 1918, Baden-Powell membentuk Roger Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. 2 tahun selanjutnya, pada tahun 1920, diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu, Baden-Powell pun diangkat sebagai bapak pramuka atau pandu sedunia. Dan pada tahun itu juga dibentuk Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretarisnya di London, Inggris. Nah, begitulah kurang lebih sejarah pramuka di dunia. Dan tahukah kalian bahwa Biro Kepramukaan Sedunia Putra mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu di Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Dan sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri
bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia, Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka adalah organisasi kepanduan yang telah disesuaikan dengan keadaan dan kondisi negara Indonesia. Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok, yaitu menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak dan pemuda guna menumbuhkan tunas bangsa menjadi lebih baik, sanggup bertanggung jawab, dan mampu membina serta mengisi kemerdekaan NKRI. Sedangkan tujuan Gerakan Pramuka adalah untuk menciptakan manusia yang bermoral, berkepribadian, dan berbudi pekerti, luhur, terampil, serta kuat mental dan fisik yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Gerakan Pramuka juga memiliki fungsi, yaitu sebagai lembaga pendidikan di luar sekolah dan sebagai wadah pembinaan generasi muda dengan menggunakan dasar metode pendidikan kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi bangsa Indonesia. Nah, Pramuka juga memiliki landasan gerakan. Yang pertama yaitu landasan idilnya. Landasan idilnya yaitu adalah Pancasila. Yang kedua yaitu landasan konstitusional. Nah, landasan konstitusional Gerakan Pramuka ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Kepres Republik Indonesia. Kepramukaan mempunyai 3 sifat, yaitu yang pertama, nasional. Artinya, kepramukaan itu diselenggarakan oleh masing-masing negara disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara tersebut. Dan yang kedua yaitu internasional. Artinya, kepramukaan harus dapat mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antar sesama anggota pramuka dan sebagai sesama manusia. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu universal. Artinya, kepramukaan itu dapat berlaku untuk siapa saja serta diselenggarakan di mana saja. Dan pada dasarnya, Gerakan Pramuka itu dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, siaga. Pada golongan siaga ini biasanya terdiri dari anak-anak yang berumur dari 7 sampai 10 tahun. Dan yang kedua yaitu penggalang yang rata-rata umurnya 10 tahun sampai 15 tahun. Dan yang ketiga yaitu penegak. Golongan penegak ini rata-rata usianya berkisar 16 sampai 20 tahun. Dan yang terakhir yaitu pandega. Di golongan ini rata-rata umurnya yaitu 21 sampai 25 tahun. Nah, saya rasa ini adalah akhir dari video saya dan saya memohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan yang saya ucapkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.